Data dari Kementerian Keuangan. Selama 2 periode Presiden SBY, pemerintah berhutang sebanyak 1.200 triliun. Sementara, di 9 tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah menambah hutang 5.100 triliun, dan masih akan bertambah hingga 2024. Sementara itu, pembayaran hutang pokok plus bunga di tahun 2022 adalah 906 triliun. Dan di tahun 2023 diperkirakan pemerintah harus membayar 1.000 triliun lebih untuk pokok plus bunga. Apakah masih aman? Apakah hutang tersebut produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi? Mari kita simak pendapat para pakar, yaitu Awalil Rizky, Bima Yudhistira, dan Thomas Lembong. Utang Indonesia biasanya kan suka disebut begitu, sebetulnya bicaranya adalah utang sektor publik. Nah, sektor publik itu terdiri dari pemerintah itu pusat maupun daerah, meskipun utang pemerintah daerah masih. Yang kedua, korporasi publik itu sederhananya BUMN kan sebenarnya. Begitu, dua itu terutama ya, disebut utang sektor publik. Berarti kan utang sektor publik itu lebih luas daripada utang pemerintah. Kalau utang pemerintah benar tadi, utang pemerintah itu di kisaran 8.000 Mas. Ini 15.000 berarti yang 7.000-nya itu ada utang BUMN dan ada utang Bank Indonesia. Mengkhawatirkan atau tidak, itu perbincangan yang beda. Ini yang kita sebut tadi posisi utang. Kalau bahasa sehari-hari sisa utang lah. Kamu utangnya berapa kan tinggal kita cek. Saya utang ini, utang itu berapa jumlah, itu namanya sisa utang. Lalu apakah sisa utang itu besar atau tidak? Tergantung yang ditanya kan. Kalau dia utangnya 1.000, tapi ternyata dia punya rumah, punya mobil, punya deposito yang nilainya 1 juta, ya 1.000 kan kecil banget. Berarti kan membandingkan antara utang dengan kekayaan. Tapi bisa juga. Nah, ini yang lebih penting menurut saya, bagaimana beban membayarnya. Beban membayar itu cicilan, beban. Ya, jadi yang paling penting dianalisis itu sebenarnya adalah beban utang. Utang itu kan kewajiban. Total kewajiban per tanggal waktu tertentu namanya outstanding. Tadi kalau triwulan 1 maksudnya 31 Maret 2023, sisa utang sektor publik di Indonesia adalah 15.000 triliun. Di utang pemerintah itu 8.000 kurang sedikit, tapi saya bulatkan saja ya. Di tanggal 31 Maret itu 8.000. Itu kita bisa membandingnya dengan aset kewajiban. Itu berarti kita bisa membandingkan dengan keseluruhan aset pemerintah. Nah, tetapi ada juga jenis perbandingan yang agak lazim diterima publik. Outstanding ini dibandingkan dengan PDB. Nah, ini kan yang paling sering kita dengar adalah utang dibandingkan dengan PDB, produk domestik bruto. Besarnya utangnya dia dibandingkan dengan penghasilan dia, pendapatan. Bisa lagi yang ketiga, ini yang lebih sebetulnya lebih mendekati untuk menggambarkan risiko utang seseorang atau suatu negara. Ini berlaku korporasi seseorang negara, yaitu beban utang. Istilah kerennya debt services dibandingkan dengan pendapatan. Arus dengan arus. Kalau sisa utang itu stok kan, kalau arus itu per waktu. Jadi misalnya pendapatan per bulan atau pendapatan per tahun, beban juga begitu. Beban pembayaran per bulan atau beban pembayaran per tahun. Kalau untuk analisis makro itu umum setahun. Jadi tadi utang 8.000 ya, itu kan sisa utang. Tetapi bayarnya bagaimana? Beban pembayarannya. Ada namanya pembayaran pokok. Pokok utang itu bisa cicilan. Kalau utang itu, kan utang pemerintah ini macam-macam. Ada yang loan, pinjaman, itu cicilan. Ada yang SBN, obligasi, surat berharga negara. Itu kan sesuai jatuh tempo. Maka perkataannya biasanya pembayaran pokok utang. Baik itu cicilan maupun pelunasan. Itu satu hal, selama setahun. Kemudian ada juga bunga. Nah, bunga kan, bunga utangnya itu berapa? Nah, biasanya dua ini ditambahkan. Untuk tahun 2022 yang sedang berlalu, tahun ya, itu pembayaran pokok utangnya di kisaran 500 triliun. Kemudian bunganya 416, berarti 900-an. Itu yang sudah berlalu. Yang sedang berjalan 2023 kan tergantung eksekusinya nih. Tapi kan ada rencananya. Rencananya namanya di APBN. Kelihatan bahwa di sana rencana bayar bunga itu di kisaran 440 triliun. Jadi naik kan? Nah, pokok utang ini itu ya di kisaran 600 kurang sedikit. Jadi 1.000 khusus untuk utang pemerintah dibayar menggunakan APBN. Pertanyaannya, APBN bisa bayar nggak? Jawabannya tidak bisa kalau mengandalkan P-nya saja, pendapatan. Tidak cukup, karena belanja kita itu selalu lebih besar dari pendapatan. Nah, kalau belanjanya lebih besar dari pendapatan, namanya kan defisit. Orang nggak usah bayari utang, orang belanja aja kita nggak cukup. Maka
beban utang baru itu dibayar dengan utang baru lagi. Jadi cicilan utang lama tadi yang 500-an triliun dibayar dengan utang baru. Itu yang terjadi sudah sekarang ini. Ya akibatnya ruang fiskal. Ruang fiskal itu kurang lebih kalau pemerintah itu beban utangnya tidak besar, maka kan tersedia anggaran untuk melakukan belanja-belanja ataupun investasi, pendidikan kesejahteraan apa. Kalau utang ya udah. Jadi di sisi itulah kalau tadi pertanyaannya apakah utang Indonesia dalam hal ini kita batasi dulu utang pemerintah itu mengkhawatirkan atau tidak? Buat saya jelas mengkhawatirkan karena bayar tadi yang 900 pada tahun kemarin dan tahun ini akan 1.000 triliun itu sudah mencapai sekitar 40% dari pendapatan. Sudah sempat mencapai 50 di tahun 2020. Itu angka-angka yang rawan. Ada best practices internasionalnya. Sebenarnya itu mestinya kurang dari 30%. Melewati ambang yang umum diterima dalam best practices utang piutang suatu negara. Resikonya tadi satu tadi kan, dengan beban utang itu kita jadi pemerintah lebih terbatas. Misalnya mau buat bansos, buat pendidikan. Karena alokasi bisa untuk pembangunan harus untuk bayar bunga utang dan cicilan utang dulu. Yang kedua, itu bisa saja dengan keterbatasan belanja itu, maka pengeluaran-pengeluaran yang harusnya bisa menghasilkan lagi pendapatan meningkat di masa mendatang. Karena misalnya pemerintah kan mau menaikkan pajak, maksudnya memperoleh pendapatan dari pajak yang lebih besar. Itu bertentu harus pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rakyatnya makin makmur, maka pajaknya bisa diterima lebih banyak. Begitu juga dengan investasi-investasi lainnya, pendapatan di luar pajak. Nah, itu ketika waktu tahun-tahun sekarang kita memiliki keterbatasan, maka kemungkinan kita memperoleh yang bagus di masa mendatang kan jadi minimal. Jadi dua nih, saat ini kita kesulitan mengatur karena duit terbatas, dan yang lebih penting ke depan kita mungkin tidak punya sekarang belanja-belanja atau investasi yang memungkinkan rakyat kita, negara kita, maka kesulitan lain akan menunggu di depan. Itu argumen. Ya, sama dengan keluarga lah. Kalau kita bisa menyekolahkan anak, menambahkan dia dengan keterampilan-keterampilan, maka prospek ke depannya dia lebih cerah. Tapi untuk dia sekolah, untuk dia menambah keterampilan, fasilitas belajar sendiri, itu kan memerlukan pengeluaran. Sementara untuk melakukan pengeluaran itu, kebetulan kita beban utang keluarga banyak. Itu sebetulnya risiko yang sedang kita hadapi. Sehingga di masa depan pun potensial terganggu. Oke, jalan dibangun, bandara diperbaiki, ditambah, pelabuhan diperbaiki, ditambah. Impact-nya apa? Kalau impact terhadap bandara misalnya harus terkait dengan arus penumpang, dengan arus barang, dan lebih jauh lagi dengan pendapatan daerah tersebut. Kalau jalan juga begitu. Nah, maka itu pendekatan terhadap impact. Nah, kalau keseluruhan impact ini kita hitung, mudah. Namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau memang berutang itu produktif, maka pertumbuhan ekonomi berarti impact kepada keseluruhan ekonomi itu kelihatan. Apa yang terjadi selama era pemerintahan Presiden Jokowi 8 tahun ini? Tidak. Rata-rata pertumbuhan ekonomi bahkan di bawah era SBY, apalagi di bawah era Soeharto. Utangnya padahal melaju lebih cepat. Artinya tidak terbukti produktif dikaitkan dengan impact kepada kondisi ekonomi. Oke, bisa juga diturunkan sedikit. Ini utang produktif. Maka hasilnya itu lebih cepat daripada yang terjadi tidak. Tadi ternyata tambahan beban utang itu lebih cepat daripada laju pendapatan. Jadi dia tidak mendorong pendapatan melaju lebih cepat. Mari kita ngomong rasio lawan rasio. Jangan terlalu bombastis mengenai angka nominal. Masalahnya, begitu kita mulai ngomong rasio lawan rasio, itu juga tidak kelihatan terlalu bagus. Rasio pajak yang rendah, sebuah negara yang penghasilan pajaknya besar, bisa menunjang utang yang lebih gede. Ya, tapi kita menghasilkan penerimaan pajak yang rendah, di masa kita juga bisa menunjang utang yang gede. Kan udah pasti kapasitas kita lebih rendah karena kemampuan kita untuk mengumpulkan pajak juga lebih rendah. Nah, kedua, apakah utang-utang ini berujung kepada pemanfaatan yang produktif, meningkatkan produktivitas? Di sini ICOR, rasio incremental capital to output ratio. Ya, jadi berapa jumlah modal yang harus disuntik, termasuk berapa utang yang kita ambil untuk menghasilkan setiap unit pertumbuhan ekonomi. Berarti rasio yang lebih rendah lebih baik karena kita tidak perlu terlalu banyak modal, tidak perlu terlalu banyak utang untuk setiap unit pertumbuhan ekonomi. Semakin buruk ya. Jadi di tahun 2000 ICOR kita masih di kisaran 3. Semakin tidak efisien begitu ya. Tambahan modal itu tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu, Pak. Di 2010 ICOR kita udah naik ke 4, di 2020 udah naik ke 7, 2020 ini masih cenderung di atas 6. Paling buruk di ASEAN, ya cukup jauh. Indikasinya sih
kita harus mempertanyakan apakah postur APBN, apakah tujuan-tujuan pengeluaran kita yang didanai oleh utang ini benar-benar meningkatkan produktivitas ekonomi kita. Efisiensi itu bisa kita lihat dari berbagai dimensi. Satu, korupsi. Ini yang bikin ekonomi berbiaya tinggi. Kenapa? Karena setiap kali ada uang yang masuk dalam bentuk modal maupun utang, itu habis salah satunya untuk korupsi. Kemudian kedua, kalau bicara soal inefisiensi juga terjadi pada birokrasi. Makanya saya kurang setuju kalau dibilang utang untuk rakyat, APBN untuk rakyat. Satu, yang dapat manfaat utang paling banyak itu adalah kreditur, terutama kreditur di lembaga keuangan. Karena 89% utang kita bentuknya adalah surat utang. Kemudian kalau dilihat dari tahun 2019, kalau kita fair ya, kita nggak ngambil masa pandemi, itu terjadi lonjakan bunga surat utang yang cukup signifikan. Inefisiensi apa lagi? Inefisiensi untuk belanja yang sifatnya birokrasi. Belanja birokrasi di APBN itu besar sekali. Bahkan angka di 2019 untuk belanja pegawai dibandingkan dengan RAPBN 2024 itu angkanya naik 100 triliun rupiah hanya untuk belanja pegawai. Termasuk janji-janji Pak Jokowi untuk menaikkan gaji ASN dan pensiunan. Efeknya apa? Inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor real inefisien. Logistik tadi yang disebut infrastruktur. Indeks logistik kita turun 17 peringkat. Ada yang nggak beres? Kalau dilihat dari persepsi logistik dan dikeluhkan juga pelaku usaha, biaya logistik kita yang kelihatan itu lebih mahal. Jadi kalau dilihat inefisiensi sektor real, inefisiensi di sisi pemerintahan atau APBN itu sebenarnya membuat kualitas utang semakin rendah kualitasnya. Kalau dibandingkan ya, tahun 2015 rasio antara bayar bunga utang kemudian pokok utang itu 24%. 2024 ini 42%. Hanya untuk bayar beban bunga utang. Lebih banyak bayar bunga nih ya, semakin hari semakin lebih banyak bayar bunga daripada pokoknya. Kan ada ukuran-ukuran internasional, tapi bersifat best practices, pengalaman berbagai negara, ada acuan dari beberapa lembaga internasional. Kita hampir seluruhnya, untuk tidak mengatakan seluruhnya, sudah melampaui batas-batas yang disebut aman, kecuali soal rasio atas PDB. Karena itu yang dikedepankan adalah rasio atas PDB, dan sesungguhnya itu tidak cukup meyakinkan kalau berdiri sendiri untuk mengatakan sesuatu aman. Dan itu juga adalah 60% kan biasa disebut belum melewati, padahal di undang-undangnya sendiri tidak ada kata-kata aman. Yang ada tidak boleh dilewati. Sebenarnya kalau kita bertanyanya lebih teoritis, apakah ada negara yang menjadi berkembang dan maju karena berutang yang banyak? Jangan dibalik. Jadi mereka memang punya utang banyak sekarang, dan baik secara nominal maupun secara rasio atas PDB, yang namanya Amerika, Jepang, negara-negara lebih tinggi dari Indonesia. Tapi nanti dulu, mereka itu kaya dan maju dulu baru utangnya banyak. Tidaklah kita ini termasuk yang, karena mereka awal-awal pembangunannya tidak bertumbuh pada utang. Kita sekarang, meskipun tidak diakui secara resmi, tapi faktanya kita bertumbuh pada utang. Belum ada contoh negara yang memulai pembangunan dengan porsi utang yang besar, itu berhasil. Itu satu faktor. Faktor yang kedua, membandingkannya tidak hanya dengan PDB. Tadi arus. Bagaimana beban utang Jepang dengan pendapatan pemerintah Jepang. Bagaimana beban utang Amerika dengan itu, mereka tidak sebesar kita sampai 45, bahkan sampai hampir 50%. Yang kedua tadi, totally beban utangnya, beban tiap tahunnya itu lebih rendah dari kita. Apa sebabnya? Dan yang penting, dan ini pentingnya sangat, bahwa utang pemerintah Jepang itu terutama sekali berupa obligasi sama SPNB kita. Yang mempunyainya adalah rakyatnya sendiri. Jadi kemungkinan defaultnya lebih rendah. Kita tidak. Kita betul ke dalam negerinya mencapai 60%, tapi di antara yang dalam negeri itu adalah perbankan yang paling banyak. Kemudian Bank Indonesia sendiri. Jadi yang personal rakyat itu ya di kisaran 8-9% saja. Jadi kan ini bisa berkait. Kalau sampai ada default, maka bank itu terancam. Atau sebaliknya, ketika bank mulai kesulitan likuiditas, pemerintah akan kesulitan mencari utangan baru. Itu masih belum seberapa juga. Yang lebih penting lagi itu bunganya. Kalau di Jepang, karena dia ngutangi rakyat sendiri, kemudian pengendalian inflasinya, kebijakan suku bunganya, bunga utang pemerintah Jepang itu tidak pernah melebihi 1%. Kita benchmark yang SBN 10 tahun itu di kisaran 7. Secara rata-rata seluruh utang pemerintah di angka 5,6, 5,7%. 5 kali lipat lebih. Jadi beban tadi kan, nah, begitu kira-kira. Pertama, saya rasa kita tidak bisa bilang bahwa masalahnya bukan di utang. Karena gimana pun juga, kita sepakat bahwa utang itu simptom daripada gejala inefisiensi dan korupsi dan sebagainya kan. Jadi sebagai dokter, kita nggak pernah akan bilang, oh demam itu nggak masalah. Karena itu sekedar simptom. Kita harus mengakui bahwa ini ibarat
kalau ada asap ya pasti ada api. Jadi mungkin logika mengatakan ya ini masalah. Di mana sebenarnya letak masalahnya? Di mana akar permasalahannya kan? Saya kira kita harus agak komprehensif melihatnya. Ya tadi Pak Bima juga sudah menyampaikan berbagai faktor seperti korupsi, birokrasi dan sebagainya ya. Jadi memang di pengelolaan dan mungkin juga mindset, karena kita harus mengakui bahwa memang jauh lebih gampang untuk menerbitin surat utang daripada kerja keras untuk naikin rasio pajak. Jauh lebih mudah untuk ambil utang daripada misalnya meningkatkan SDM kita, human capital kita. Main gampang, cari jalan pintas yang cepat, ambil utang saja daripada kerja keras mengotori tangan untuk reformasi dan perbaikan-perbaikan yang memang fundamental. Kita baca di 2024, ini tahun yang sangat berat. Kenapa? Belanja program pemerintah yang ada sekarang, termasuk beban penyertaan modal negara yang dibahas sekarang, BUMN ini berdarah sebagian karya, sehingga meminta suntikan besar, itu akan menjadi beban. Satu. Kedua, program-program yang kita lihat dari capres, siapapun nanti capres yang kemudian akan terpilih, mereka membawa program. Khawatir kalau ini tidak segera diatasi secepatnya, diintervensi sekarang, maka capres ke depan itu akan sulit sekali menggerakkan program-program. Sangat terbatas, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Karena harus menyelesaikan dulu masalah ini. Jadi saya sarankan, sudahlah, satu. Piringnya kotor banget tuh. Piringnya kotor banget. Kenapa sekarang? Karena utang pemerintah di dalam Undang-Undang Keuangan Negara 2003 itu kalau kita baca secara sederhana, itu kan utang pemerintah. Di dalamnya harus kita tambahkan utang BUMN yang akan ditanggung sebagai contingent liability pemerintah. Itu kalau ditotal jumlahnya sangat besar, dan ini harus dimulai untuk stop beberapa proyek infrastruktur. IKN juga harus dihentikan sementara. PMN kepada BUMN-BUMN, terutama yang tata kelolanya rusak, di stop.